Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami masih boleh beribadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami ini. Kau berkati Tuhan dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dari Yesaya 45 ayat 6. Sudah dibuka? Yesaya 45 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Sebelumnya kita akan bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Saat
Puji syukur kita dapat beribadah sekalipun secara online. Namun Kak Berin berharap bahwa adik-adik semua, anak-anak Tuhan, remaja POK Sangat Baru telah siap semua di depan kamera masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Oke adik-adik? Baik, kita akan masuk pada pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Berin mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua adik-adik hamba-Mu, dan juga Engkau menjauhkan segala kuasa iblis yang akan merampas sukacita kami, merampas waktu kami, merusak fokus kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Semuanya itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua telah sedia mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik, dalam ibadah saat ini tema kita yaitu seperti apakah Allah itu? Nah, tentu adik-adik, tema kita ini adalah sebuah tema yang perlu kita jawab bersama untuk kita mengerti, dan tentu ketika kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan terkait dengan tema kita seperti apakah Allah itu, tentu akan menuntun kita untuk semakin teguh untuk percaya kepada Tuhan. Kita mau menjawab tema ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyembah kepada Tuhan, sehingga kita semakin teguh, semakin mengenal dengan baik siapa Tuhan yang kita percayai dan kita sembah itu. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik merasa heran tentang siapakah Allah itu? Atau mungkin adik-adik juga pernah bertanya, seperti apakah Allah yang kita sembah dan Allah yang kita percayai itu? Nah adik-adik, Allah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang sempurna. Dia memberitahukan kepada kita melalui satu buku, dan buku itu adalah firman Tuhan, Alkitab yang berisi firman Tuhan. Mari adik-adik kita menjawab pertanyaan dari tema kita, yaitu siapakah Allah itu? Yang pertama, Allah itu adalah seorang pribadi. Kak Berin mau menjelaskan bahwa Allah itu adalah seorang pribadi. Allah, Ia adalah pribadi pertama dan Tritunggal. Dan terkait dengan Tritunggal, Kak Berin perlu menjelaskan tentang Tritunggal ini. Jangan sesat ya adik-adik, kita tidak percaya tiga Allah, tetapi Tritunggal itu adalah Allah yang esa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah yang menciptakan seluruh umat manusia, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia juga menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Dan Allah juga yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini dalam karya penebusan atas dosa manusia. Dan Allah juga yang telah memberikan Roh Kudus saat Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia memberikan Roh Kudus kepada seluruh umat percaya, umat manusia, untuk menuntun umat-umatnya untuk sungguh-sungguh melakukan atau hidup seturut dengan kehendaknya. Nah adik-adik, Allah adalah Allah seorang pribadi. Ia adalah Allah pribadi yang pertama dari Tritunggal. Ia menciptakan umat manusia segambar dengannya. Ia juga menciptakan alam semesta ini. Allah juga yang senantiasa memelihara kita dengan seluruh kasih sayangnya. Dia Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan tidak ada Allah manapun di dunia ini
sama dengan Allah yang kita sembah. Kemudian, seperti apa Allah kita itu? Yang kedua, bahwa Allah itu adalah roh. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, KBR akan baca untuk kita sekalian. Ya, demikian firman Tuhan. Bukan 1 Yohanes. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, Allah itu adalah roh. Roh adalah pribadi ketiga dari Tritunggal yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia saat Kristus telah naik ke surga. Kita juga mau ingat adik-adik, saat Allah menciptakan umat manusia, Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia. Itu berarti Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, Adam dan Hawa kala itu, dan manusia itu hidup. Allah adalah roh, roh yang akan menuntun kita untuk melakukan semua hal yang disukai oleh Tuhan. Roh yang tidak akan pernah menuntun setiap orang untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Roh itu juga yang akan menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan. Roh itu juga yang akan menuntun kita untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dan roh itu juga yang akan membawa kita untuk datang mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Roh itu juga yang akan menuntun segala kehidupan kita untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar di hadapan Tuhan. Dan juga roh itu menuntun setiap orang untuk menyembah Dia dalam ibadah-ibadah seperti ibadah yang saat ini yang kita lakukan, ibadah secara online. Nah, adik-adik, persoalannya bukan tempat ibadah yang menjadi fokus utama, tetapi dimanapun kita berada, entahkah itu di gereja, entahkah itu di rumah, secara online kita beribadah seperti saat ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19, maka yang menjadi persoalan adalah dalam kita beribadah, apakah Roh Kudus itu menuntun kehidupan kita sehingga kita ada dalam ibadah, dalam penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, KBR mau katakan atau mau pastikan bahwa adik-adik yang saat ini dipenuhi oleh roh. Allah adalah roh yang memenuhi kehidupan kita, memenuhi kehidupan adik-adik. Maka KBR pastikan bahwa seluruh adik-adik saat ini, adik-adik remaja Box Angkatan Baru berada di depan kamera masing-masing, di depan kamera TV atau di depan kamera handphone masing-masing atau laptop masing-masing untuk beribadah dan melakukan ibadah ini dengan hati yang tulus, dengan menjauhkan segala rintangan apapun, kesibukan dunia apapun untuk menghalangi adik-adik untuk mengikuti ibadah saat ini. Amin ya adik-adik ya. Kemudian KBR mau katakan juga bahwa seperti apakah Allah itu? Allah adalah mulia. Adik-adik, KBR mau tanya, pernahkah adik-adik memandang matahari, sinar matahari dengan waktu yang sangat lama? Atau jangankan memandang sinar matahari, mungkin adik-adik memandang berhadapan dengan kamera, handphone, laptop ataupun juga televisi. Radiasi
yang kita berhadapan dengan jarak yang begitu dekat, dengan waktu yang begitu lama, sama dengan kalau kita memandang matahari yang begitu lama, sinar matahari yang kita pandang begitu lama, itu dapat mengakibatkan mata kita bisa rusak. Jangankan rusak, bisa buta sekalipun itu. Nah, demikian juga adik-adik, KBR mau katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu lebih terang daripada kamera radiasi handphone, kamera radiasi laptop, atau radiasi kamera televisi. Lebih terang dari terangnya sinar matahari yang dapat merusak mata. Namun kemuliaan Allah di sini bukanlah kemuliaan yang akan merusak mata kita atau merusak tubuh kita, tetapi kemuliaan Allah yang begitu menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara kehidupan kita. Bahkan dikatakan di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-20, barang siapa yang memandang aku, dia tidak akan hidup. Nah, jadi kita tidak seperti Musa kala itu yang mewakili umat Israel untuk bertemu dengan Tuhan Allah, tetapi kita bertemu dengan Tuhan Allah dalam kehidupan kita masa kini, yaitu melalui kita berdoa, waktu kita untuk membaca Alkitab, waktu kita untuk beribadah dengan baik, bahkan seluruh kesaksian hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, untuk kita sampai pada dimuliakan oleh Allah kelak di rumahnya yang kudus, yaitu di dalam kerajaan surga, maka kita pun sebagai umat percaya masa kini dituntut kita senantiasa hidup dalam kemuliaan Allah. Dan kelanjutan daripada Allah itu adalah Allah yang mulia, Allah yang akan memuliakan kelak kita pada saat Dia datang kembali kali yang kedua untuk menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dan yang sungguh taat melakukan firman-Nya. Kita juga dapat melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, seperti apa sih Allah itu adalah Allah yang kudus? Adik-adik, Allah adalah Allah yang kudus itu kita mau pahami bahwa Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang sempurna, Allah yang tidak dapat melakukan dosa, atau Allah yang tanpa dosa. Nah, satu hal yang KBR mau kasih tahu buat adik-adik, bahwa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tritunggal ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Mereka bertiga ini tidak dapat melakukan apa yang disebut dengan dosa. Allah Tritunggal tidak dapat melakukan dosa, tetapi Allah sanggup untuk melakukan semua sesuai dengan rencananya. Nah, karena itu adik-adik, oleh karena Allah kita itu adalah Allah yang kudus, maka Allah juga menginginkan semua umat-umatnya hidup dalam kekudusan. Baik itu pikiran kita yang berpikiran positif tentang kehidupan ini, berpikiran yang positif tentang apa yang Tuhan boleh hadirkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dengan melihat bahwa semua itu adalah cara Tuhan untuk memproses kehidupan beriman kita. Termasuk itu kita dituntut untuk hidup kudus dalam tutur kata kita yang selalu mengeluarkan kata-kata yang manis, yang baik, yang menyenangkan orang-orang yang mendengarkan, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya, menyenangkan hati Tuhan. Termasuk itu dalam seluruh kesaksian kehidupan kita, kita dipanggil untuk melakukan setiap perintahnya, menaati setiap perintahnya. Kita berjuang dalam kehidupan beriman kita untuk membuang, menghalaukan segala hal kehidupan kegelapan di dunia ini yang akan merintangi kehidupan kita untuk senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian adik-adik, kita juga mau melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang
pengasih. Allah yang pengasih artinya Allah yang senantiasa menginginkan kehidupan anak-anaknya yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pengasih? Nah, tentu kita dapat melihat dari Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga, dikatakan di sana bahwa Aku mengasihi engkau dan akan terus mengasihi engkau sampai selamanya. Artinya Allah mengasihi kita dengan tiada taranya. Terus menerus Allah mengasihi kita. Sebagai bukti, kita hidup sampai dengan saat ini oleh karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan juga kita menikmati semua kehidupan ini tentu karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sehat, kita kuat, dan kita memiliki kehidupan yang melimpah, berkat yang melimpah, itu juga karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu kita juga mau bertanya lagi, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu mengasihi kita? Kita juga dapat melihatnya adik-adik melalui Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang kedua dari Tritunggal tadi, untuk melaksanakan seluruh misi Allah di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosanya, menyelamatkan dunia ini atas dosanya. Kita juga mau melihat bahwa Allah itu mengasihi kita, di mana Allah yang senantiasa terus menuntun kehidupan kita sampai dengan saat ini, bahkan sampai kehidupan kita saat Kristus datang kembali kali yang kedua. Semuanya adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Oleh karena itu kita diminta semua untuk hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan ketulusan hati kita. Nah, adik, bagaimana sih kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Tentu kalau kita mau melihat Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Dia melalui kita rajin beribadah, kita tekun berdoa, kita juga tekun membaca Alkitab, kita juga menjadi anak-anak yang taat untuk melakukan perintahnya. Selain itu adik-adik, Tuhan menakar kasih kita kepadanya melalui bagaimana kita mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, firman Tuhan katakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, karena itu adik-adik, bagian kita mau mengasihi Tuhan supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah, mari lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita takut akan dosa, hukuman dosa yang akan kita terima kelak kala penghukuman Kristus kali yang kedua, tetapi kita mengasihi Allah karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kemudian adik-adik, menjadi satu perenungan refleksi bagi kita sekalian, bagi adik-adik sekalian, yaitu bagaimana caranya kita dapat menjadi anak-anak Allah ini, yaitu tentu kita tidak bisa menjadi anak Allah, menaati perintah Tuhan dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kehebatan kita, atau dengan harta yang kita punya. Tetapi KBR mau katakan, mari adik-adik undang Roh Kudus masuk di dalam diri kita untuk menuntun kita, berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita menyadari setiap dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Roh Kudus juga yang akan menuntun kita untuk senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus juga yang akan menuntun kita untuk datang kepada
bukan hanya dipanggil untuk mengetahui seperti apa Allah kita itu. Setelah kita ketahui seperti apa Allah kita itu, yaitu Allah kita adalah seorang pribadi, Allah kita itu adalah roh, Allah kita adalah mulia, Allah kita adalah kudus, dan Allah kita adalah kasih. Maka adik-adik pun dipanggil untuk membagikan pengetahuan adik-adik tentang seperti apa Allah kita itu kepada teman-teman dan kepada semua orang di sekeliling di mana kita berada, supaya mereka juga dapat mengenal seperti apa Allah kita itu, lalu mereka juga percaya kepada Allah yang kita percaya dan kita sembah, dan akhirnya mereka juga kelak akan dimuliakan oleh Allah di dalam kerajaannya sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima hidup yang kekal. Amin adik-adik. Baik, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu agar Engkau boleh memampukan kami untuk senantiasa mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Tolong kami Bapa, agar ketika kami mengerti tentang seperti apa Allah yang kami percaya dan Allah yang kami sembah, maka Tuhan tolong kami agar kami juga dapat membawa, menceritakan melalui kesaksian hidup kami di sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, agar dunia ini juga mereka juga boleh melihat kesaksian hidup kami, mereka juga boleh menyadari kehidupan mereka sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan diampuni dosanya, dan mereka juga dapat menjadi ahli waris kerajaan kelak, dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk tetap setia dalam beribadah sekalipun kami harus melalui dunia online. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan sembuhkan setiap teman-teman kami yang mengalami kesakitan. Demikian juga kami berdoa, berkati orang tua kami, berkati adik ataupun kakak kami, berkati semua teman-teman kami. Dan terlebih lagi kami berdoa, Tuhan berkuasa untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini, sehingga ke depan kami kembali dapat beribadah di gereja yang kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh Pendeta Berlin. Nah, sebagai respon atas firman Tuhan tadi, mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang.
Bagi adik-adik yang mempunyai dompet digital bisa scan barcode di samping sebelah sini ya, atau bagi yang mempunyai atau lebih menyukai melalui transfer, silahkan bisa ditransfer ke atas ke nomor rekening remaja EWSR. Oke, sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. bersyukur dan berdoa. Kami bersyukur atas berkat yang kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur karena sampai saat ini kami boleh beribadah. Kami bersyukur karena kami masih boleh bangun. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu boleh menanamkan firman-Mu di dalam hati dan di pikiran kami. Berkati juga agar kami boleh mampu melakukannya. Berkati persembahan yang telah kami berikan. Engkau yang mempunyai ya Tuhan, dan ini kami kembalikan ke dalam tangan-Mu. Gunakanlah untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Kiranya Engkau ampuni dosanya dan Engkau senantiasa cukupkan kebutuhannya. Berkati juga ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa untuk negara kami di tengah-tengah pandemi ini. Banyak yang terjadi, banyak kesusahan yang kami lihat di luar sana. Banyak hal yang menyedihkan hati. Banyak orang yang harus berpulang dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lekas pulihkanlah negeri kami ya Tuhan, dan kiranya keadilan senantiasa terjadi di negeri kami. Berkati juga ya Tuhan orang-orang di luar sana yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Kiranya usaha tenaga medis boleh Engkau berkati sehingga mereka boleh sembuh. Berkatilah tenaga medis dan seluruh aparat keamanan Indonesia ini, kiranya boleh bertahan dengan baik di tengah masa pandemi ini. Berkati juga ya Tuhan seluruh pergumulan kami, Engkau yang maha mengetahuinya. Kami banyak yang harus sekolah online. Kiranya Tuhan di tengah-tengah sekolah online, Engkau tetap memampukan kami untuk belajar dan mengerti pelajaran kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Jalanilah hari-hari kehidupanmu dengan tetap melakukan seluruh perintah Tuhan melalui firman yang didengarkan pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati masa depanmu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau akan semakin menaik bukan menurun. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang engkau dengarkan hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Tuhan memberkatimu dengan seluruh kasih karunia-Nya, kekuatan, kesehatan, umur panjang dianugerahkannya kepadamu selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan masuk di pengumuman. Yang pertama, sampai ada informasi pemberhentian PPKM, maka ibadah remaja akan online seperti ini. Link akan di-share setiap hari Minggu pagi. Lalu yang kedua, untuk adik-adik yang baru masuk dari sekolah minggu ke remaja, bisa memberikan nomor handphonenya ke nomor yang tertera di bawah ini, ya, itu adalah call center remaja. Silakan diinfokan nama lalu nomor handphone yang bisa dihubungi. Kalau bisa sih nomor handphone yang pribadi. Lalu yang ketiga, bagi adik-adik yang berulang tahun,
dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Ya, segenap pembina dan pengurus mengucapkan selamat berulang tahun, selamat menikmati pertambahan usianya. Semoga di pertambahan usia ini menjadi semakin dewasa dan diberkati Tuhan. Oke, itu pengumuman kita untuk pagi hari ini. Ibadah remaja sudah selesai. Sampai jumpa lagi di ibadah remaja berikutnya.